Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadhani. Saya dari Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saya dari C4. Dan ini dengan narasumber saya, Mas saya. Silakan perkenalkan, Mas. Nama saya Muhammad Luki Dermawan dari semester 5 Fakultas Usuluddin dan Filsafat Prodi IAN. Kali ini kita mau membahas tentang teori kontekstual. Sebelum kita bahas, saya mau tahu tentang teori kontekstual itu gimana sih? Jadi tafsir kontekstual itu kan terdiri dari dua kata, tafsir dan kontekstual. Yang mana kontekstual itu secara etimologi memiliki arti suatu perkara yang berhubungan dengan suatu kejadian. Dan secara etimologi itu suatu perkara pendekatan yang menggunakan pendekatan historis seperti itu. Adapun pengertian secara dhahiriyah, tafsir kontekstual adalah tafsir yang menggunakan pendekatan historisitas dalam mengungkap makna-makna ayat Al-Qur'an. Terus adakah toko yang sampean tahu? Terus teorinya itu bagaimana sih, Mas? Tokoh yang saya tahu ada banyak ya, seperti hanya Fadlur Rahman, Amin Awadus, Muhammad Syahrul. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Fadlur Rahman. Yang mana beliau memiliki teori tentang double movement seperti itu. Apa itu double movement, Mas? Double movement itu adalah kejadian masa sekarang. Double movement kan artinya kan gerak ganda atau gerakan dua kali katanya gitu. Dan ini kejadian masa sekarang yang ditarik ke masa lalu pada saat ayat itu turun, dan kejadian masa lalu ditarik pada masa sekarang. Terus bagaimana cara pengaplikasiannya pada zaman sekarang, yaitu dari teori Fazlur Rahman itu? Nah, jadi kita langsung masuk pengaplikasian aja. Jadi ada ayat Quran surat An-Nisa ayat 11 itu yang mengatakan bahwasanya ahli warisnya laki-laki dan perempuan itu laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki 2, perempuan 1. Itu. Nah, ketika ditarik pakai gerakan pertama ya, movement yang pertama, ketika ditarik bahwasanya mengapa kok perempuan dikasih 1, laki-laki dikasih 2, kan seakan kayak nggak adil. Kita harus mencari historisitasnya. Mengapa? Karena dulu pada masa jahiliyah, pada masa saat ayat Al-Quran itu turun, perempuan itu tidak dianggap sebagai manusia, akan tapi dianggap sebagai barang. Ketika ada bayi perempuan lahir perempuan, maka akan dibunuh. Dan pada masa saat itu perempuan tidak mendapatkan warisan. Jadi ideal moralnya ayat Quran surat An-Nisa ayat 11 ini apa? Yakni kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu sudah dianggap setara seperti itu. Makanya jika Allah ngasih bagian 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi pada masa sekarang itu gerakan yang pertama. Gerakan sekarang, masa sekarang ditarik ke masa lalu melalui historisitas atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Paham ya? Paham. Terus gerakan yang sekarang, gerakan yang kedua, tapi sekarang di Indonesia itu ada namanya hukum waris perdata, yang mana laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Kan ideal moralnya dulu untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Akan tapi pada zaman sekarang laki-laki dan perempuan sudah mendapatkan hak yang sama. Laki-laki boleh belajar, perempuan juga boleh belajar. Dulu laki-laki boleh belajar tapi perempuan tidak boleh belajar, seperti itu. Nah, makanya gerakan yang dahulu dari masa sekarang apakah masih cocok atau masih relevan ketika dari masa sekarang? Jelas tidak, karena ideal moralnya dulu untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang laki-laki dan perempuan sudah setara. Makanya hukum di Indonesia ada namanya tadi hukum waris perdata yang menyatakan bahwasannya ahli waris dari pihak laki-laki maupun perempuan itu sama-sama mendapatkan bagian yang sama. Kalau laki-laki 2, perempuan juga 2. Kalau laki-laki 1, perempuan juga 1. Itu hukum yang terjadi sekarang. Terima kasih, Mas, atas materinya yang saya bisa simpulkan tentang teori Fazlur Rahman tentang double movement. Gimana, Mas ya? Betul. Itu berarti konteks zaman sekarang yang ditarik pada konteks zaman dahulu itu diambil ideal moralnya, terus dikembalikan lagi pada zaman sekarang. Terima
terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Mas Luki. Semoga bermanfaat. Begitu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.